Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari infrastruktur telekomunikasi, ada XCL direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2660, kemudian resisten hingga ke 2930. Saham pilihan selanjutnya ada Owasa, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 310, resistennya hingga ke 366. Dan selanjutnya ada PSAB, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 620, resisten hingga ke 700. Dan Bumi juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 186, resisten hingga ke 210. Dan Bumi juga sempat kita bahas tadi pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nafis, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Kita ke XCL terlebih dahulu. Pak Nafis, hari ini ditutup stagnan di 2720. Intraday hari ini sempat menguat ke 2830 dan melemah ke 2760. Pertimbangan XCL masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak Nafis. Oke, untuk XCL sendiri di tanggal 14 Agustus lalu sudah breakout dari Darvas Box ya, dan dengan disertai volume yang masif, dan saat ini memang cenderung terkoreksi namun sideways. Menurut saya XCL masih berpeluang untuk menguji area supportnya, yaitu di level 2660 sampai 2730. Untuk area resisten terdekat di 2870 hingga 2930. Rekomendasi yang bisa saya lakukan adalah buy on weakness, Pak. Di level berapa, Pak? Di area support tadi, Pak. Di 2660 dan 2730 ya? Ya, betul, Pak. Ya, posisi penutupan hari ini flat di 2770. Sementara untuk buy on support berarti ya di 2660, range-nya hingga ke 2730. Tunggu konfirmasi untuk tekanan lanjutan dari XCL. Dari XCL kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, ada Owasa. Anda rekomendasikan buy on weakness 310 dan 366. Nah, kita akan coba lihat juga atau update untuk Owasa di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Sama Pak, treatmentnya Owasa juga ditutup flat hari ini di 324. Sempat melemah tadi pada pukul 15 ke 316, terus kemudian berhasil memangkas dari sisi penguatan, tapi juga tidak mampu untuk bertahan dan ditutup di level 324. Ya, untuk Owasa sendiri masih berkaitan dengan WTE ya, yang merupakan salah satu proyek unggulan daripada Presiden. Nah, untuk secara indikator osilator memang stokastik RSI ya sudah tercatat golden cross dan berada di area oversold. Namun untuk MACD-nya berpotensi untuk golden cross juga, dan saat ini berada di area oversold. Untuk area supportnya sendiri di 310 hingga 320. Lalu untuk resisten terdekat berada di 348 hingga 366, Pak. Itu target sampai kapan, Pak? Mungkin 2 atau 3 minggu ke depan, Pak. Baik, Owasa juga sudah bangkit kembali Pak, ketika indeks harga saham Komeng juga melemah di bulan Juni di 220. Seperti apa Anda melihat pembalikan arah untuk Owasa, paling tidak dalam beberapa bulan terakhir, dari sebelumnya sempat menguat di atas level 400-an dan juga 500-an, Pak Nafis? Ya, jika kita compare dengan beberapa proyek WTE lainnya seperti BP, itu memang sudah mulai rebound ya. Namun saya melihat Owasa sendiri akan cenderung sideways dulu sih Pak dalam beberapa waktu ke depan, Pak. Penutupan hari ini flat di 324, intraday tertinggi hari ini di 330. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, ada PSAB, direkomendasikan buy on weakness 620, resisten hingga ke 700. Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, PSAB posisinya ditutup
Saya akan coba cek Pak, ini chart saya agak sedikit gangguan ini. Kita langsung saja Pak untuk chartnya hari ini PSAB. Posisinya ditutup melemah 4,65% di 615. Koreksi dalam terjadi dan kebetulan penutupan hari ini 615 intraday terendah hari ini. Analisisnya ada perubahan tidak Pak? Dari sisi pembalikan arah untuk PSAB, harga penutupan hari ini berbalik ke harga di 21 Agustus ini Pak, di level yang sama untuk 615. Untuk PSAB sendiri hari ini memang terkoreksi 4% ya, dan membentuk candle bearish engulfing. Namun menurut saya masih berpedoman pada area support tadi. Mungkin bisa di-adjust lebih agak sedikit turun lagi, mungkin sampai 610 Pak. Dan saya rasa ini merupakan area support terakhirnya. Apabila area ini memang gagal bertahan, maka PSAB berpeluang untuk melemah ke 540. Namun jika kita melihat dari harga emasnya sendiri ya, saat ini masih ditutup naik ya Pak, di 4.657 per troy ounce. Artinya PSAB masih ya ada peluang untuk menguji area resisten terdekatnya di 680 hingga 700 Pak. Baik. Di sepanjang Agustus kenaikannya juga sudah signifikan Pak untuk PSAB. Bagaimana Anda melihat koreksi yang terjadi hari ini masih dalam batas wajar untuk PSAB? Ya, jika kita melihat dari sisi volumenya memang ya, PSAB masih terbilang sangat wajar ya Pak untuk koreksinya Pak. Dari PSAB kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak, dari Bumi. Tadi pun juga sempat kita ulas ya. Buy on weakness 186, resisten hingga ke 210. Hari ini melemah dan ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan Vanapis 190. Review singkat saja Pak untuk Bumi, peluang kembali untuk ke atas 200-an. Tadi dari sisi target adalah di 210. Dan pertanyaan selanjutnya adalah resisten berapa yang harus ditembus sehingga level 200-an ini mampu dipertahankan untuk Bumi, paling tidak untuk dalam jangka waktu pendek saja dalam sepekan ke depan Pak untuk Bumi. Kalau Bumi sendiri seperti yang sudah saya bahas sebelumnya memang masih agak cenderung sideways ya, dan di level sekarang hingga 186 itu merupakan area support yang bisa kita lakukan untuk akumulasi beli. Lalu untuk resisten terdekatnya itu sendiri memang di area psikologis, yaitu di 200 hingga 210 Pak. Yang dimana area ini merupakan area resisten terkuatnya saham Bumi Pak. Buy on weakness di level berapa Pak? Di harga sekarang hingga 186 Pak. Baik, 186 supportnya ya Pak ya? Ya betul Pak. Baik, saham pilihan yang direkomendasikan ada SCL, Oasa, PSAB, dan Bumi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa Idea Channel. Pak Nafis, kita kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah. Melemah tipis di 0,06% di level 6.518.121. Secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.535.719, kemudian mengalami penguatan secara intraday ke level tertingginya di 6.566.905. Intraday terendah hari ini di 6.495.737. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 ditutup menguat di 0,23%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,81%, LQ45 menguat di 0,12%. Ya, bisa di roll grafisnya. Untuk grafis yang pertama, update dari penutupan beberapa indeks lainnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan rotasi dari sisi sektoral. Keuangan memimpin penguatan di 0,67%, konsumsi non-primer menguat di 0,52%, industri melemah di 1,41%, dan kesehatan tertekan di 0,71%. Top gainers ada emas, PACK, Dimas, dan BBNI.
Emas ditutup di 9.300, PACK 510, Dimas di 199, dan BBNI ditutup menguat ke 3780. Grafis yang terakhir top loser ada Bumi, Inet, kemudian juga ada Kija dan PTRO. Saham-saham yang menjadi pemberat, Bumi ditutup di 190, Inet di 340, Kija 210, dan PTRO di 4990. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan.